Halo, selamat datang di podcast Inspiring Talk by Titanium Lamina Granit. Oke, saya Felix Sidarta dari Cassia Studio. Jadi menariknya sih Cassia Studio sendiri ini terbentuk dari keresahan saya sih sebenarnya sih. Kalau kita bicara mengenai milestone ya, itu semua project itu adalah stepping stone sebenarnya. Tetapi dengan stepping stone kecil itu, harapannya kami bisa mencoba untuk meraih milestone utama kami. Orang itu tidak datang atau tidak merasakan desain hanya sebagai visual saja, tetapi juga ada pengalaman di balik itu, dan harapannya itu semua dikompilasi menjadi satu dan menjadikan pengalaman yang unik, dan ya harapannya bisa memberikan pengalaman tidak terlupakan aja sih. Oke, jadi terima kasih Bapak atas kedatangannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo, selamat datang di podcast Inspiring Talk by Titanium Lamina Granit. Bersama saya Denta, hari ini kita kembali kedatangan tamu yang spesial nih. Dan hari ini juga akan dibagikan kisah-kisah inspiratif oleh beliau. Oke, langsung saja. Selamat pagi Bapak, selamat datang di podcast kami. Dan mungkin bisa perkenalan lebih dahulu, nama atau company-nya seperti apa? Silakan. Yeah. Oke, saya Felix Sidarta dari Cassia Studio. Cassia Studio sendiri adalah desain studio kecil yang berada di Surabaya, dan lingkup pekerjaan kami adalah furniture design dan interior design. Jadi lebih ke furniture dan interior design ya Bapak? Iya. Atau mungkin saja bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana sih awal mula kisah terbentuknya dari Cassia Studio sendiri? Oke, jadi menariknya sih Cassia Studio sendiri ini terbentuk dari keresahan saya sih sebenarnya sih. Karena setelah saya lulus sekolah, karena keluarga saya tidak ada background apapun di bidang desain, akhirnya saya mencoba untuk mencari pengalaman dulu di Jakarta. Setelah itu saya kembali ke Surabaya dengan harapan ya sebenarnya sih untuk membuat Surabaya lebih asik aja sih sebenarnya sih. Dalam artian scene desain Surabaya kenapa kok nggak semaju di Jakarta misalnya, atau Bandung dan Bali. Okay. Oleh karena itu saya memutuskan untuk kembali ke Surabaya di tahun 2016. Sejak 2016 itu saya membangun Cassia Studio sendiri, bermulai dari humble beginning. Kita mulai dari kamar rumah saya basically, kamar sendiri sampai seperti sekarang ini. Jadi bermula dari keresahan, terus akhirnya dituangkan dalam oke, bisa nih ke depannya kayak gini. Milestone sendiri dari Cassia Studio itu apa sih? Kalau kita bicara mengenai milestone ya, itu semua project itu adalah stepping stone sebenarnya. Jadi kami sebagai di Cassia Studio tentunya pingin supaya Cassia Studio bisa dikenal di Surabaya. Oleh karena itu setiap project yang kami kerjakan kami mencoba untuk semaksimal mungkin. Pasti ada kekurangan karena pemula, tetapi dengan stepping stone kecil itu, harapannya kami bisa mencoba untuk meraih milestone utama kami, yaitu dikenal lah intinya di Surabaya dan bisa memberikan kontribusi yang baik di Surabaya. Oh baik, jadi mulai dari sendiri-sendiri, habis itu kita Bapak bisa untuk ke lingkup yang lebih luas, nanti bisa membantu banyak orang yang mungkin punya keresahan yang sama juga. Iya, betul. Karena memang di Surabaya saya lihat potensinya sangat besar sekali ya sebenarnya. Jadi hanya saja saya rasa mungkin entah itu karena referensi, entah itu karena apapun itulah, itu yang menyebabkan mungkin di Surabaya kurang begitu
apresiatif dan mungkin kurang begitu cepat terhadap menanggapi dunia desain. Lalu Bapak berbicara tentang desain, kalau dari KCS Studio sendiri tuh punya filosofi desain yang seperti apa? Dari awal karena tadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kami berangkat dari furniture design. Jadi kami mendesain sesuatu yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian kami kembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar seperti interior. Filosofis kami sendiri itu adalah kami mencoba untuk menyambungkan dan memberikan pengalaman lebih tepatnya terhadap orang-orang yang menggunakan entah itu produknya, entah itu interiornya, dan melibatkan orang tersebut entah itu dari segi material, entah itu dari segi bentuk dan proporsi, sehingga orang itu tidak datang atau tidak merasakan desain hanya sebagai visual saja, tetapi juga ada pengalaman di balik itu. Ada misalnya ada cahaya matahari yang masuk dengan shadow-nya seperti ini, dan harapannya itu semua dikompilasi menjadi satu dan menjadikan pengalaman yang unik, dan ya harapannya bisa memberikan pengalaman tidak terlupakan aja sih. Iya, memang pada dasarnya desain itu memberikan kita pengalaman yang berbeda dari desain satu ke desain lainnya. Gitu. Lalu mungkin setelah kita berbicara tentang desain, adakah tokoh yang menjadi inspirasi nih dari KCS Studio sendiri, tokoh desainer mungkin? Iya. Kalau desainer sebenarnya banyak ya. Maksudnya kayak saya tidak melihat ada satu arsitek atau satu desainer tertentu, tapi biasanya misalnya nih ya, kayak saya mau ngomong misalnya arsitek, mungkin ada beberapa tokoh yang saya kagumi, misalnya Peter Zumthor, Tadalando, dan lain sebagainya. Adapun juga dari segi furniture design, misalnya saya mengagumi Burolek Brothers ataupun Jasper Morrison dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita juga bisa mempelajari segi desain itu dari, meskipun saya bukan fashion designer, saya juga bisa belajar dari fashion design, misalnya dari Issey Miyake. Jadi hal-hal pemikiran-pemikiran mereka ini itu tuh sebenarnya yang saya coba rangkum dan menjadi satu, dan sebenarnya itulah dengan pengalaman saya ya, dan itulah yang menjadi KCS Studio gitu. Jadi inspirasi tokohnya bukan hanya dari tokoh arsitektur ataupun interior design, tapi juga bisa dari tokoh-tokoh lainnya begitu ya? Betul. Nah, setelah kita berbicara tentang tokoh, mungkin ada bagaimana sih sebagai seorang desainer nih Pak Felix nih untuk mencari inspirasi desain? Apakah mengikuti tren atau seperti apa? Kalau kita berbicara mengenai inspirasi, sebenarnya inspirasi bisa datang dari mana aja. Itu yang pertama ya. Hanya saja inspirasi itu harus, kalau menurut kami, inspirasi itu berangkat dari brief awal. Jadi ketika klien memberikan kami brief, klien membutuhkan A, B, C, D, E, kemudian kita coba translate itu dengan pengalaman kami, dengan taste kami dalam hal desain, kemudian kita rangkum dan kita presentasikan ke klien. Hanya saja terkadang memang klien ini kan pasti ada maunya nih, karena ya mereka merasa ya ini project mereka gitu. Betul. Tetapi yang akhirnya kita coba berikan tuh adalah kami mencoba untuk memberikan pengertian bahwa yang kami lakukan ini adalah yang terbaik untuk project. Jadi project meminta apa, ya kita berikan itu. Jadi bukan berarti melulu klien pingin A, pingin trennya seperti A, tetapi kita tidak bisa langsung mengiyakan itu semua, tetapi kita coba counter dengan project ini apa sih yang dibutuhkan gitu. Dari lokasinya, dari pengalaman yang dibutuhkan tuh apa. Dan terutama kalau kita berbicara mengenai komersial, dari branding itu juga penting juga gitu loh. Jadi selain Bapak itu memberikan mungkin desain terbaik untuk klien, tapi juga pastinya safety ya Pak. Jadi pastinya. Mempertimbangkan segala aspek yang terbaik pastinya untuk klien. Lalu mungkin dari semua pengalaman yang Bapak telah lakukan, adakah project yang menggunakan Infinity atau dari titanium granit mungkin motif apa gitu? Iya Pak. Kalau untuk produk titanium, kita juga menggunakan di berbagai project-project residensial kita pakai juga. Kalau untuk proyek komersial, kebetulan kita lagi ada di restoran Sherne di Surabaya ini. Restoran, oke. Iya, di restoran ini kami juga menggunakan produk titanium tipe Belgium Dark Grey kalau nggak salah. Itu kita pakai di semua area outdoor dan juga area tangganya. Konsep yang diusung apa tuh Pak, kira-kira? Kalau untuk konsepnya sebenarnya kami ingin mencoba memadukan antara sedikit mid-century dalam artian penggunaan kayu, natural material, kemudian juga dipadukan dengan tropicality. Jadi tropical dalam artian kita menggunakan bahan-bahan dan teknik seperti anyaman, rotan, sintetis. Kemudian ada beberapa produk-produk atau finishing yang seakan memperlihatkan natural, misalnya batu,
kayu dan lain sebagainya. Untuk konsep tropical sebenarnya sangat cocok untuk Surabaya Pak ya. Iya, panas Dengan ya. iklimnya. Betul sekali. Oke, mungkin nanti untuk kedepannya mungkin apa sih yang project yang masih menjadi impian dari Pak Felix dan juga Cassia Studio sendiri? Sebenarnya proyek impian kami yang membuat kami tertarik itu adalah proyek-proyek yang melibatkan banyak orang ya, dalam artian public area, public spaces, kemudian let's say museum atau misalnya design center mungkin. Jadi sebenarnya hal-hal yang memang di Surabaya ini belum ada gitu. Jadi mungkin museum sudah ada ya, tetapi kayak misalnya kita bicara mengenai design center, gitu. Design center misalnya, ataupun misalnya perpustakaan publik mungkin di Surabaya nggak banyak. Nah itu akan sangat menarik jika kita bisa memberikan konsep dan pemikiran-pemikiran menarik, tentunya dengan melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya dari desainer tapi mungkin juga dari arsitek atau mungkin dari stakeholder yang terkait lah. Semoga menjadi impian yang terrealisasikan ya Pak Amin. ya. Nah, mungkin selanjutnya step selanjutnya nih, apa sih yang akan dilakukan oleh Cassia Studio dan Pak Felix ke depannya mungkin? Kedepannya sih yang pasti kami tetap akan melanjutkan project. Tetapi maksud saya gini, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi tiap project itu adalah stepping stone. Mungkin bukan milestone yang besar, tetapi harapan kami akan selalu bisa belajar dari project-project sebelumnya, sehingga di kedepannya nanti jika memang kami dipercaya menangani project yang lebih besar misalnya, itu bisa menjadi project terbaik kami di saat itu gitu loh. Oke, jadi terus berkembang dari project ke project lainnya begitu ya Pak? Ya as simple as that aja. Jadi nggak terlalu gimana-gimana, yang penting jalanin aja dulu, yang make sure buat lebih baik, seperti itu aja sih. Tentunya juga untuk kepentingan klien ya, kepuasan klien pastinya Pak ya? Oke, mungkin itu banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari Pak Felix yang sudah diceritakan ke kita semuanya. Dan kita juga sampaikan terima kasih Pak Felix sudah mau datang di podcast Inspiring Talk by Titanium Melamina Granit. Sama-sama. Dan mungkin selanjutnya juga kita berharap nih tetap ada kerjasama dari antara kita berdua, sampai mungkin ada next podcast yang akan kita ketemu lagi Pak. Bisa, nanti tinggal kontak-kontak aja. Oke, terima kasih Bapak atas kedatangannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.